Waalaikumsalam Mas Yahya. Kita hidup ini kan pasti punya keinginan ya Mas Wahyu. Cih. Ingin punya ini, ingin punya itu. Intinya tentang urusan duniawi ya. Tapi tentunya keinginan itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk ya kalau kita terlalu ambisius ya Mas Wahyu. Nah, akan tetapi kalau kita tidak punya keinginan, tentunya kita tidak akan maju ya Mas Wahyu. Itu harus bagaimana? Apakah kita harus punya keinginan atau tidak Mas? Ya, Mas Yahya. Kalau kita hidup ya, kita sebagai manusia menjalani kehidupan ini, kemudian kita tidak punya keinginan, ya tentu sama halnya dengan orang berjalan tapi nggak punya arah atau tujuan. Tentu kan kita di dalam menjalani hidup ini, ya Mas Yahya ya, kita ini kan tentu punya tujuan Mas Yahya. Kita mau kemana, mau seperti apa ya, ujung daripada perjalanan hidup kita. Nah, kalau perwujudannya di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kan itu tadi, kalau Mas Yahya nggak punya keinginan, ya terus hidup kita ini bagaimana? Masa iya kita hidup ya cuman makan, itu sebuah keinginan Mas Yahya? Semua tindakan tingkah laku kita ini adalah bagian daripada kita sedang memproses keinginan-keinginan yang kita ciptakan sendiri di dalam pola pikir kita Mas. Jadi kalau jenengan tanya, pentingkah, perlukah, haruskah kita sebagai manusia ini kita punya keinginan? Ya jelas harus. Nah, tinggal konteksnya keinginan yang seperti apa ini. Nah, itu yang penting Mas Yahya. Jadi kita punya niat, punya tujuan ini dalam rangka apa? Itu yang penting. Makanya kalau tadi katanya Mas Yahya, kalau kita punya keinginan kita itu bisa membawa kita ke arah yang baik, kan begitu ya? Iya, betul. Bisa membawa kita ke arah yang hidup kita semakin baik. Dan sebaliknya, keinginan juga bisa membawa kita ke arah yang tidak baik, sehingga ya hidup kita mungkin akan terjatuh atau terpuruk secara manusiawi ya Mas Yahya, hidup di dunia ini ya. Mas Wahyu juga bisa katakan bahwa keinginan ini adalah sumber daripada penderitaan. Tetapi keinginan juga bisa menjadi sumber daripada kebahagiaan. Kembali lagi, siapa yang mampu mengarahkan ini? Siapa yang mampu menjalankan ini? Ya aku, ya kita ini sebagai manusia ini Mas Yahya. Makanya ingin itu sifatnya kan ada di pola pikir Mas Yahya. Ada di otak kita, di kepala kita. Hawa nafsu ya. Hawa nafsu, makanya keinginan yang baik itu juga hawa nafsu. Keinginan yang tidak baik itu juga hawa nafsu. Jadi semua yang bersumber di dalam kepala kita, di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, itu merupakan hawa nafsu atau an-nasir. Kalau kita tidak punya hawa nafsu, ya kita tidak akan bisa menjalani hidup kita Mas Yahya. Ya, jadi sumbernya semua ada di sini. Nah, kenapa saya katakan bahwa sumber keinginan ini adalah merupakan kenapa saya katakan bahwa keinginan bisa menjadi sumber daripada penderitaan? Bahkan keinginan juga bisa menjadi sumber kebahagiaan. Tergantung kita yang memiliki keinginan itu. Contoh, kalau kita punya keinginan, istilahnya kita punya hawa nafsu di sini untuk sesuatu hal yang baik. Misal, kita ingin punya mobil yang bagus, kita ingin punya rumah yang bagus, kita ingin punya uang yang banyak. Secara umum
kita sebut bahwa itu adalah keinginan menjadi orang yang kaya raya misalkan Mas Yahya. Nah tentu ini adalah keinginan-keinginan yang baik Mas Yahya, keinginan yang positif, hawa nafsu yang positif, asalkan kita mampu menjalaninya dengan benar, dengan baik Mas Yahya. Misal kita bisa mengukur kemampuan kita bisa menyesuaikan semuanya dengan kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi. Kita tidak memaksakan, kita tidak ambisius bahasanya Mas Yahya tadi. Kita nggak ambisius, nggak egois untuk kita harus meraih ini. Karena apa? Kita harus paham bahwa tujuan hidup kita yang sebenarnya bukanlah tentang kekayaan secara materi yang kita bayangkan, yang kita lihat dengan mata telanjang kita ini saja Mas Yahya. Istilahnya seolah-olah orang yang punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya uang banyak itu adalah orang-orang yang kaya raya secara dohir maupun batin. Saya rasa tidak seperti itu. Yang dimaksudkan kaya raya yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menikmati hidup kita ini dengan penuh rasa syukur, sehingga kita betul-betul bahagia, baik pikiran kita maupun hati kita Mas Yahya. Nah kalau ditanya apakah orang-orang yang punya uang banyak, yang punya mobil mewah, rumah yang bagus, itu sudah bisa dipastikan bahwa kehidupannya adalah bahagia baik secara dohir maupun batin? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena memang banyak di sekitar kita yang terlalu ingin memaksakan, ingin punya sesuatu yang mungkin keinginan itu tadi ya, kayak ingin punya mobil, tidak mengukur kemampuan seperti gaji, misal gajinya kurang, masih ngutang, diruangi ngutang. Nah makanya istilahnya menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia inginkan, karena dia terlalu ambisius dan tidak mempertimbangkan itu semuanya. Makanya tadi Mas Wahyu sampaikan, yang penting itu apa? Bahagia. Nah orang bahagia itu yang bagaimana bisa bersyukur, sehingga hidupnya ini tenang, pikirannya tenang, hatinya tenang Mas Yahya. Nah ini yang harus dipahami. Makanya kalau keinginan yang positif itu tadi kita lakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak benar, ya tentu akan justru membuat kita terjatuh Mas Yahya. Direwangi hutang sana, hutang sini, demi gengsi, menjaga ego kita. Wah jangan sampai aku kelihatan kayak orang miskin. Padahal miskin dan kaya itu sejatinya tidak ada. Orang yang miskin, ya mohon maaf, orang yang miskin, orang yang kaya, jangan hanya dilihat dari apa yang dia miliki, apa yang tampak di depan mata kita. Betul sekali. Miskin itu kalau sudah sempit cara berpikirnya, hatinya sudah meragukan yang maha kuasa, tidak ada keyakinan di dalam hidupnya, sehingga dia isinya mau nelongso, isinya cuman mengeluh. Ini orang yang miskin. Makanya kalau jenengan ingin kaya apa? Kaya pikirannya, kaya hatinya, bisa berpikir luas, hatinya pun bisa senantiasa semakin tinggi keyakinan imannya kepada Sang Pencipta, bahwa apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita tentu akan menjadikan jalan hidup kita ini semakin mudah Mas Yahya. Semuanya terpenuhi, semuanya tercukupi, itu yang penting. Karena miskin kaya nggak ada ukurannya, ada yang lebih kaya, ada yang lebih kaya lagi di atasnya. Nggak ada ukurannya. Yang menciptakan kaya, menciptakan miskin itu kan manusia Mas Yahya. Atas dasar manusia ini punya rasa. Jadi yang memberi nama, kamu kaya, kamu miskin, itu semua ya manusia. Nah sedangkan yang menjalani hidup ini ya manusia, cuman bedanya adalah pribadi masing-masing. Makanya semua diukur tergantung daripada yang menjalani hidupnya masing-masing Mas Yahya. Jadi itu kalau keinginan yang positif tapi bisa justru membuat kita menjadi negatif atau terjatuh. Nah kemudian bagaimana dengan ketika kita punya keinginan yang justru negatif, hawa nafsu yang tidak baik, yang tidak bagus, yang seperti apa contohnya? Contohnya di situ kita punya rasa iri, dengki, kita ingin
wah saya harus seperti orang itu. Bahkan di situ kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita merencanakan plan-plan yang tidak bagus, yang bertentangan tentunya, baik itu dengan norma-norma, dengan agama, dengan keyakinan kita, dengan hukum. Nah tentu ini kan hawa nafsu yang tidak benar Mas Yahya. Misal ingin memiliki hak-hak atau kepunyaan orang lain, mau itu saudara, mau itu sahabat kita, dengan cara apapun. Nah ini kan keinginan-keinginan yang tidak bagus, yang tidak benar. Ya tentu ini justru akan menjadi sumber penderitaan gitu loh. Wong yang keinginan positif, keinginan baik, kalau dilakukan dengan hal-hal yang nggak baik, bisa jadi nggak karu-karuan, apalagi keinginan yang tidak baik. Jadi makanya saya mau katakan kepada teman-teman semua, kepada Mas Yahya juga, bahwa penting kita punya keinginan, karena itu bagian daripada semangat hidup kita. Wajib kita punya keinginan. Aku ingin meraih ini, termasuk cita-cita, ya kan, harapan. Aku ingin bisa seperti orang itu loh, kok kelihatannya enak. Ya mudah-mudahan memang enak beneran, dan kita bisa wujudkan itu di dalam hidup kita. Tentunya dengan apa? Dengan pertimbangan yang matang. Kita ukur kemampuan kita, ya, sesuaikan dengan situasi, dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Lebih-lebih yang paling penting, kita mengingat, mengetahui, memahami bahwa hakikat daripada manusia hidup yang sesungguhnya adalah hanya tentang ketenangan daripada pola pikir dan juga hati kita. Karena dengan itu maka kita akan mampu menjadi orang yang sangat kaya raya. Karena apa? Ya hidup kita tenang, kita bahagia, baik secara dohir maupun batin. Mau makan pakai kerupuk, enak-enak aja karena nggak ada beban. Mau pakai baju yang biasa, nggak harus yang bermerek. Kemana-mana mungkin kalau punyanya mobil oplet, ya kenapa enggak jadi masalah. Nah, yang fungsinya penting sama ya. Yang penting fungsinya, kita enggak kehujanan, enggak kepanasan. Mau punya motor buntut pun enggak jadi masalah. Sekali lagi, yang penting adalah fungsinya, manfaatnya. Ya, nah kemudian kalau punya keinginan-keinginan yang enggak benar, ya kalau bisa jangan. Kita gunakan akal sehat kita gunakan hati nurani kita untuk mempertimbangkan semuanya. Jadi teman-teman semua, keinginan bisa menjadi sumber penderitaan, keinginan juga bisa menjadi sumber kebahagiaan. Untuk itu silahkan teman-teman timbang dengan baik, dengan bijak, apa yang harus dilakukan dengan keinginan-keinginan kita. Ya, terima kasih. Semoga apa yang Mas Wahyu sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.